Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Gimana kabarnya nih? Semoga ini ya selalu dalam keadaan sehat, both mentally and physically, dan tentunya saya selalu berharap teman-teman juga senantiasa penuh dengan semangat ya. Meskipun di hari Sabtu teman-teman akan belajar diskusi bareng dengan mentor yang sudah experience di bidangnya begitu. Jadi siapkan semangat terbaiknya, nanti akan belajar banyak terkait dengan topik yang akan dibagikan oleh mentor pada hari ini. Oleh karena itu, mungkin saya ucapkan juga selamat datang buat teman-teman semuanya di dalam agenda kita hari ini, yaitu weekend sharing dengan topik Scrum Project Management, How to Boost Your Team Performance. Dan mungkin sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Turkhozin yang akan menjadi moderator, yang akan memandu teman-teman semuanya selama kurang lebih 90 menit mendatang di agenda weekend sharing kita hari ini. Jadi silahkan teman-teman bisa disiapkan semangat terbaiknya, cemilan terbaiknya juga biar nanti tidak lapar ya teman-teman, nanti juga posisi terbaiknya tentunya agar bisa nyaman mengikuti sesi yang akan kita lalui bersama. Dan mungkin sebelum kita memasuki sesi inti dari weekend sharing kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan teman-teman. Menunggu sebentar, saya izin share screen. Oke, apakah sudah tertampil? Udah, Mas. Oke, baik, terima kasih. Baik, untuk susunan acara kita hari ini, kita akan mulai ini ya, mulai pembukaan, kemudian akan ada pengenalan sedikit terkait WeShare Academy, kemudian ada pengenalan pembicara, sesi materi, hingga tanya jawab, dan nanti akan ada sedikit beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan door prize, begitu ya. Baik, mungkin ini ada sedikit informasi penting dari kami terkait dengan WeShare Academy. Silakan bisa disaksikan, teman-teman. Oke, itu tadi adalah sedikit, gambaran ya video terkait dengan Wisher Academy, tapi teman-teman mungkin juga ada yang masih bertanya-tanya sebenarnya Wisher Academy itu apa? Wisher Academy merupakan bagian dari PT Diviston Teknologi Indonesia yang berfokus pada penyediaan training, di mana terdapat beragam program yang telah kami tawarkan ya, baik itu bootcamp, kemudian ada workshop, ataupun webinar, dan salah satunya adalah program weekend sharing yang secara rutin kita laksanakan setiap bulannya, seperti yang teman-teman ikuti saat ini. Dan kami memiliki visi terkait, yaitu Together Empowerment, di mana mendorong teman-teman untuk bisa juga berbagi. Jadi teman-teman nanti jika memiliki, skill ataupun experience tertentu yang ingin dibagikan, nanti bisa menghubungi kami, akan kami bantu untuk menyelenggarakan event seperti ini. Dan kami memiliki visi Connect, Share, and Empower. Kami telah, berkembang ya, dan sudah memiliki beragam program seperti yang saya sampaikan tadi, ada bootcamp, kemudian telah memiliki banyak mentor serta mentee yang terlibat dalam serangkaian aktivitas dari Wisher Academy. Dan kenapa kami memang, memiliki keunggulan ya terkait dengan memiliki mentor yang berkompeten, kemudian juga materi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian tentunya up to date dengan beberapa, skill yang dibutuhkan di dunia kerja begitu. Jadi teman-teman jika nanti tertarik begitu silakan bisa dikulik lagi, akun sosial media kami serta platform kami, nanti akan jangan sampai terlewatkan dengan event-event seperti hari ini. Itu adalah salah satu event yang cukup, penting ya dan sangat bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Begitu. Oke, dan mungkin sebelum kita memasuki sesi webinar, ada beberapa yang perlu saya sampaikan ya aturannya. Yang pertama, silakan teman-teman bisa menyalakan kamera jika tidak terdapat kendala jaringan ataupun device, agar nanti dari mentor bisa berinteraksi dengan teman-teman sekalian. Silakan bisa berpartisipasi aktif, karena ingat nanti ada giveaway yang kami tawarkan ya. Jadi dari keaktifan teman-teman serta ada eh, dari share di sosial media begitu. Dan mohon teman-teman bisa mematikan mic jika memang tidak sedang dalam sesi diskusi atau tidak diizinkan oleh moderator agar bisa menjaga kondusivitas dari sesi weekend sharing.
Jika ingin bertanya pada sesi diskusi silakan bisa raise hand, kemudian mohon untuk menjaga kerahasiaan dokumen dan nanti mohon juga untuk mengisi link presensi dan feedback karena itu menjadi salah satu pertimbangan bagi kami untuk mengeluarkan sertifikat dari kehadiran atau partisipan dari teman-teman. Oke, dan tadi saya sudah sedikit spill ya, bahwasanya kami akan memberikan giveaway. Kami menyiapkan beberapa giveaway yang menarik, teman-teman. Jadi yang pertama bisa dilihat dari keaktifan, kemudian silakan teman-teman juga bisa mengikuti ketentuan giveaway ini. Silakan nih dalam proses weekend sharing hari ini, sesi ini, teman-teman bisa nanti upload keseruan apa yang sudah kita ikuti selama satu sesi ini di akun sosial medianya masing-masing dan jangan lupa teman-teman harus memfollow akun IG Wisher Academy. Kemudian nanti ketika membuat story mohon untuk tidak memprivate ya agar bisa kami cross check apakah memang benar sudah update story atau tidak. Karena kalau misalnya di private juga kami nggak bisa mengetahui teman-teman sudah update story atau tidak gitu ya. Nanti disampaikan aja kesannya bagaimana, apa yang didapatkan, keseruannya bagaimana. Bahkan juga nanti bisa tag akunnya Mas ini ya, mentor kita hari ini ada Mas Dorman begitu. Nanti akan kami hubungi secara random ya teman-teman yang beruntung memperoleh giveaway dari Wisher Academy. Begitu. Oke, sepertinya teman-teman sudah tidak ini ya sabar nih untuk belajar. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa sih? Kalau dari pamfletnya gitu kan udah kelihatan Scrum Project Management. Mungkin sebagian dari teman-teman kayak masih tidak familiar apa sih itu Scrum, makanan bentuk apa atau rasanya kayak gimana gitu kan. Nah, kita tidak perlu khawatir karena semuanya akan tuntas ya dikupas tuntas oleh mentor kita hari ini. Tentunya mentor kita sudah berpengalaman di bidangnya. Siapa beliau? Beliau adalah Mas Norman Artawicaksana, di mana Mas Norman ini memiliki role sebagai product manager, product owner, bahkan Scrum Master. Keren sekali kan pengalaman beliau nih. Lulusan dari UGM sudah memiliki pengalaman kerja dan tentunya memiliki spesialisasi di bidang Scrum ya teman-teman ya. Jadi silakan bisa dikulik, di-follow akun Instagram-nya begitu. Kalau nanti misalnya tertarik, Mas, gimana sih caranya atau pengen komunikasi untuk tips dan triknya biar menjadi Scrum gitu, silakan bisa dihubungi. Meskipun nanti di sesi ini akan disampaikan semuanya pengalaman-pengalaman beliau di bidang ini. Begitu. Oke, mungkin kita bisa akan langsung mulai saja di sesi utama kita. Oh, sini sudah ada Mas Norman. Selamat pagi, Mas Norman. Gimana kabarnya, Mas? Halo pagi semua. Ya baik sih Mas Jojin. Mas Jojin gimana Oh, kabar? alhamdulillah baik. Oke. Ya oke. Sekarang posisi di mana, Mas? Di Jakarta ya? Iya di Jakarta. Waduh, keren banget nih dari pengalamannya luar biasa. Jadi nggak sabar buat ngikutin sesi Mas Norman gitu ya. Oke, udah siap ya Mas ya berarti ya untuk sharing insight ke teman-teman yang ada di Zoom kali ini? Ya bisa dimulai kok. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Nurman. Oke, teman-teman, saya tidak ingin mengambil waktu terlalu banyak dari waktu belajar teman-teman. Bisa langsung saya persilahkan ke Mas Nurman Artawicaksana untuk berbagi pengalamannya dan insight-nya terkait dengan Scrum Project Management. Silakan Mas Nurman. Oke, thank you banget nih Mas Jojin udah dikasih kesempatan ya waktunya. Aku juga mau ngucapin makasih banyak buat Wisher ya udah ngadain forum ini dan mengumpulkan teman-teman tentunya ya di hari weekend yang ya notabene kalau misal weekend kita bisa pakai itu dengan kegiatan yang mungkin jalan-jalan atau hal-hal lain yang bisa membuat diri lebih enjoy gitu ya. Tapi di sini teman-teman berusaha untuk produktif dan berdiskusi di forum ini. Aku appreciate banget sih sama orang-orang yang senantiasa apa ya istilahnya ya memperbarui diri gitu dengan cara apa belajar, berdiskusi atau hal-hal lain yang bisa membuat diri kita lebih upgrade dari kemarin. Itu makasih juga udah apa interest dengan topik hari ini ya. Aku pengen nge-share sesuatu yang aku tahu nanti ini aja sih saling kolaborasi aja kalau misal memang teman-teman lebih apa ingin lebih tahu atau memang sudah lebih paham gitu ya silahkan aja nggak apa-apa aku open untuk bisa saling tukar pikiran. Oke, topik hari ini berkaitan dengan Scrum Agile method dan iteration proses ya.
Ini aku bawa dari salah satu metodologi project management karena aku saat ini emang fokusnya di area software development ya. Jadi memang dan software development-nya emang fokus di agility gitu. Jadi memang kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan hal baru untuk bisa memenuhi kebutuhan market yang sekarang eksis. Jadi memang harus ya mau nggak mau kita emang di-press untuk dirubah gitu kan. Gimana caranya untuk bisa apa istilahnya memenuhi tuntutan yang perubahannya cukup cepat gitu ya. Ya salah satunya ada framework atau kerangka kerja yang memang ini dibuat dengan melihat kondisi perubahan yang sangat cepat. Makanya aku sini sebut sebagai iteration process ya, karena proses iterasinya cukup cepat. Jadi nanti gimana caranya ya untuk bisa menghandle hal-hal yang seperti itu. Oke, perkenalkan kembali, nama aku Norman, Norman Arta, asal aku dari Kebumen, tapi saat ini tinggalnya di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Teman-teman kalau misal di Jakarta bisa kontak aku atau bisalah, apa namanya, tukar pikiran gitu, atau nanti kalau misal memang, tertarik untuk, apa namanya, berkarir di area product management atau project management, atau product owner atau scrum master, nanti bisa, apa ya, tukar info gitu. Aku juga banyak, mungkin channel yang bisa teman-teman dapatkan, ketika nanti, ingin berkarir di area tersebut. Kurang lebih aku, apa ya, spesialisasinya memang di area software development life cycle dan juga untuk, user journey experience. Jadi lebih ke area apa ya, ngebikin bagaimana sih suatu produk atau software itu, secara experience bisa nyambung dengan apa yang dibutuhkan sama user. Itu yang sedang aku, apa ya, garap atau sedang aku telisik lebih jauh, untuk bisa mengetahui use case, yang lebih dalam lagi. Karena memang, setiap orang punya kapasitasnya masing-masing gitu ya, dan aku sadar bahwa aku punya keterbatasan dalam hal tersebut. Jadi aku pengen spesifik aja nih, di area, experiences, di usernya. Oke, aku pengen tanya nih ke teman-teman gitu kan. Ada gambar di sini, mungkin ini suku Dayak atau suku apa ya, aku cari di internet tadi. Eee, Analoginya adalah ketika kita masuk ke dunia baru gitu ya, ke lingkungan baru, eee, terus ada pertanyaan nih, teman-teman diarahkan untuk bisa, apa ya, istilahnya ya kayak kayak jejak petualang atau apa gitu ya, terus atau KKN gitu, teman-teman di-drop di sana, terus diminta untuk tinggal dalam waktu, beberapa lama gitu ya. Di daerah yang kita belum tahu sama sekali, apa namanya, itu kondisinya seperti apa. Tapi, teman-teman di sini masih dikasih waktu, kesempatan untuk bisa packing gitu ya, 1 minggu, 1 bulan, atau berapa hari gitu ya, untuk, nantinya diterjunkan di daerah tersebut. Mungkin anyone mau, jawab, kasih insight gitu ya, apa yang pertama kali dilakukan untuk menghadapi kondisi tersebut? Boleh salah satu yang mau, participate? Nggak ada nih. Mas Chosin mungkin kalau mau Ini tadi ini. kayak Mas Yohanes udah Oh ya, main tadi Mas, boleh boleh Mas Yohanes. Ada. atau mungkin saya coba ya Mas ya. Ayo. Kalau misalnya saya sendiri bingung sih Mas, karena pasti kayak random gitu ya, di sana belum pernah tahu apa-apa gitu, jadi mau nggak mau ya harus nyari tahu dulu gambaran di sana tuh kayak gimana gitu. Itu nggak sih? Ya, tepat banget ya kayak apa namanya, hal yang kita cari yang kita lakukan ya mesti research gitu ya, kondisi geografisnya gimana, terus budayanya apa, makanan di sana seperti apa, hal-hal yang berkaitan dengan kita nanti mau beradaptasi di sana itu gimana caranya. Sampai ke hal-hal yang detail, misal apa namanya, key person yang harus kita temui siapa, terus, pakaian yang, layak untuk bisa masuk ke area mereka itu seperti apa. Bahkan kalau bisa kita juga bisa mempelajari bahasanya, budayanya, kesehariannya gitu secara global aja nggak masalah. Sehingga nanti ketika kita masuk ke dunia tersebut, kita udah tahu nih, cara mengatasi atau meng menghadapi hal-hal yang, kita bakal, hadapi di setiap harinya gitu. Contoh kayak misal,
di sana lingkungannya berair gitu ya, banyak sungai dan makanannya rata-rata adalah, makanan sungai gitu, ikan. Mau nggak mau kita harus, cari tahu nih, olahan ikan itu gimana, atau cara menangkap ikan di sana gimana, atau, pasar yang terdekat di mana gitu, atau hal-hal yang berkaitan ya, biar kita bisa sustain atau bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Hal itu yang perlu kita ketahui nih, dengan cara apa? Sebagai product manager atau product owner gitu ya, kita harus tahu medannya dulu gitu. Medan yang kita mau terjunkan. Contoh ya, misal teman-teman di sini mau dikasih nih, produk, aplikasi, Gojek gitu ya, contoh yang paling gampang. Teman-teman, ah, ya mungkin, kalian sudah cukup familiar gitu ya, tapi orang di balik pembuatan si Gojek ini, siapa gitu? Dan Eee, bacalah dokumentasinya mungkin ya. Untuk bisa menguasai hal tersebut, mastering the product, ya kita harus, cari tahu detailnya si produk ini, historical-nya, atau bahkan, apa istilahnya, goals yang dicapai untuk, bisa mendeliver si produk ini dari, perusahaannya tentunya, atau dari CEO-nya, orang yang nantinya bakal, berkecimpung sama si produk ini. Nah, pesan aku memang di fase inilah teman-teman harus mencari tahu ya secara gamblang gitu ya, bahwa hal baru yang aku pengen masuki gitu ya, ya ini yang harus aku pelajari lebih lanjut. Ini nggak hanya dalam, dunia software atau, pengembangan produk ya, tapi lebih ke, setiap disiplin, ilmu kayaknya teman-teman harus melakukan itu ya. Kayak contoh, mmm aku pengen masuk univ, favorit nih gitu kan, terus ya teman-teman harus cari tahu tuh univnya letaknya di mana, jurusannya apa aja, terus bagaimana SKS-nya, dosennya siapa aja, berapa tahun saya harus lulus dan lain sebagainya. Hal-hal simpel gitu yang ya itu basic kita untuk bisa, sustain. Terus, ini life cycle ya, lebih ke arah kita diperkenalkan dulu dengan dunia baru gitu kan. Terus kemudian kita dibimbing, kita menemukan, kita mendalami peran, ketika memang kita udah settle gitu ya, ya waktu kita untuk bisa membimbing. Nah, area-area ini yang, teman-teman harus pelajari gitu ya. Aku sendiri mempelajari sih bahwa dengan aku menemukan, tentunya aku bisa mendalami peran. Dengan aku menemukan bahwa, membuat aku menjadi lebih banyak belajar lagi tentang hal itu. Sehingga aku bisa masuk ke peran itu. Kayak tadi aku sampein, aku spesifiknya di area, pengembangan software, tapi expertise di area, experience user experience-nya gitu. Dan ini yang aku pengen terus, gali gitu kan, user experience tuh nggak sekedar, apa namanya, ngebuat jadi lempar gitu ya, tapi lebih ke area, bagaimana, dengan use case yang aku temukan atau masalah dan isu yang aku temukan dan aku bisa menghadapinya, itu yang aku, coba untuk jadi, history aku untuk menghadapi, use case yang mungkin similar atau, ada korelasinya atau ada kesamaan gitu. Sehingga ketika misal aku dapat, isu yang sama, ya lebih cepat untuk bisa mengatasi hal tersebut. Itu berlaku untuk semua hal gitu, termasuk sebagai coder, sebagai desainer, bahkan sebagai, mungkin political dan lain sebagainya. Iya, ketika kita sudah berpengalaman atau pernah melakukannya, tentunya kita bisa melihat, oh hal yang baik, aku bisa lakukan adalah poin A. Hal yang tidak harus aku lakukan adalah poin B, dan lain sebagainya. Itu bisa termapping-kan ke dalam, pikiran kita, sehingga kita lebih cepat lagi untuk bisa, apa namanya, menyelesaikan masalah tersebut. Dan, perlu diingat, jangan, apa ya istilahnya, jangan pelit ya kalau misal memang sudah waktunya teman-teman di, fase membimbing, ya udah buat, lakukan itu gitu kan. Karena, ilmu yang berfaedah, ilmu yang baik adalah ilmu yang selalu disebarluaskan. Oke, itu tadi untuk, apa ya istilahnya, intermezzo ya ke kita, bahwa kita ada di fase untuk bisa menelaah lebih lanjut, belajar, sehingga nantinya kita bisa apa ya istilahnya, bisa dalam fase untuk membimbing itu. Membimbing itu nggak harus kita sebagai mentor, nggak harus kita sebagai guru, tapi membimbing, bagaimana bisa mengarahkan temannya, rekannya, atau orang-orang yang ada di, cycle-nya gitu, di lingkungannya, kita bisa mengarahkan nih, "Oh ini benar, oh ini salah."
Itu area yang teman-teman harus pahami bahwa kita hidup nggak sendiri gitu, bahwa kita juga bisa menentukan bahwa bisa mengarahkan orang lain untuk bisa berbuat dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya aku mau masuk ke ininya ya, materinya ya. Nah, coba teman-teman ada yang familiar mungkin dengan logo ini, Marriott International. Ini salah satu apa namanya real estate ya, lebih ke area dia emang hotel ya, penyedia hotel terbesar di dunia gitu ya. Dia udah banyak banget cabangnya gitu. Nah, ini ada laporan di tahun 2022 ya, di aku komparasi antara tahun Desember 2021 dengan Juni 2022. Bisa kita lihat ya di sini pencapaian asetnya di angka $24.000 itu di tahun 2022. Tahun sebelumnya bahkan lebih tinggi lagi $25 ya. Ini dalam akumulasi 1 tahun gitu bisa kita lihat ya. Asetnya dia di angka 500-an gitu penambahannya. Terus properti dan equipment di $1.000 gitu ya. Sampai biaya operasionalnya itu $1.000. Oh maaf, ini biaya operasional yang dikeluarkan oleh si Marriott dalam 1 tahun. $24.000 ini emang cukup tinggi gitu ketika kita lihat di bulan ini. Oke, aku lanjutin. Nah, tadi aku bilang Marriott International gitu kan, dia berdiri tahun 1927, udah memiliki 7.000 lebih properties, karena memang dia bisnisnya memang properti kan ya. Terus udah tersebar di 131 negara gitu. Dengan kemampuannya, dengan budgeting yang terbilang nggak murah gitu ya, untuk bisa membuat hotel bintang berapa dia miliki dengan gedung pencakar langit yang tentunya mewah gitu ya. Karena memang yang di yang disasarkan adalah properti dengan konsumsi mewah gitu. Sehingga ya kita bisa bayangkan berapa pengeluaran yang dilakukan oleh si Marriott dari tahun 1927 gitu. Berapa modal yang harus dikeluarkan Marriott ini sampai dia bisa ekspansi di 131 negara. Aku balik ke salah satu perusahaan real estate lagi, salah satunya namanya Airbnb gitu. Airbnb itu dia baru didirikan tahun 2008. Tapi dia udah punya 7 juta lebih listing properti yang siap membantu dia untuk menjalankan bisnisnya, dan tersebar di 220 negara. Mungkin si Airbnb ini punya ya properti sendiri gitu, tapi rata-rata propertinya adalah bukan kepemilikan dia. Dia hanya melakukan sorting list gitu pada orang-orang yang punya properti dan ingin menyewakan kepada orang lain, tapi dia tidak punya marketing channel yang bisa apa ya, eee, i bukan nggak punya sih, lebih ke arah orang-orang yang punya properti dan propertinya menganggur dan ingin disewakan gitu. Sehingga Airbnb punya kesempatan di area bisnis ini untuk bisa mengkomunikasikan kepada user-nya gitu kan, untuk membuat marketing channel dengan bantuan teknologi gitu. Dan bisnisnya sudah berkembang sampai dengan tadi aku bilang 7 juta lebih listing properti di 220 negara. Mungkin ini emang nggak bisa compare peer to peer ya, tapi yang aku tekankan di sini adalah ini ini tentang value, tentang bagaimana bisnis itu bisa berkembang secara pesat, bagaimana dengan waktu yang cepat pula gitu. Sehingga orang kalau misal orang kan pengennya cepat-cepat gitu ya, mmm, ketika pengen nge-boost si bisnisnya ini dengan cara apa ya, bantuannya adalah teknologi gitu. Dan trial error itu akan terus terjadi ketika memang kita pengen membidik market yang ideal untuk di bisnis tertentu. Jadi kesimpulannya adalah apa ya, bahwa
si Airbnb ini punya strategi lain gitu. Dia nggak punya aset yang besar gitu ya, seperti Marriott yang dia punya backing-an atau modal yang cukup besar gitu ya. Tapi dia punya strategi untuk bisa mengembangkan, mengekspansi bisnisnya di lebih dari bisnisnya si Marriott gitu. Ya, Marriott cuma 131 countries gitu, tapi Airbnb bisa sampai lebih dari 200-an. Contoh lagi gitu ya, dulu misal teman-teman kalau misal mau ini mungkin kalau misal generasi ya sekarang udah nggak tahu ya, kalau aku dulu mungkin masih gitu pakai radio tab, terus ketika tab-nya rusak gitu ya, terus aku mainin tuh si, apa namanya, si item-itemnya itu, si kasetnya itu buat jadi, benang atau layangan gitu. Mmm, Apa namanya, kalau misal dulu gitu ya, orang mau mendengarkan musik dia harus, pakai tape recorder dan punya, tape-nya buat, penyimpanan si musik ini. Dan itu cuma terbatas, cuma satu album atau bahkan, dia cuma bisa berapa kilobyte gitu ya. Sehingga kapasitasnya itu sangat, sangat sangat apa ya, sangat terbatas gitu untuk, bisa kalau orang mau ganti musik lain, dia harus punya tab yang banyak untuk menyimpan, musik, listing musik yang dia pengenin. Sehingga, di sini ada hal yang dirasa tidak efektif untuk, kondisi saat ini. Ya bayangin aja kalau misal teman-teman, lagi traveling gitu ya, lagi mau keluar kota, terus di jalan bosen gitu, terus pengen dengerin musik, tapi kalian harus bawa ya, tab yang berbeda-beda gitu dengan kondisi teman-teman pengen pengen apa, pengen cross tipe musik atau jenis-jenis lainnya, nggak bisa di-customize juga gitu. Nah, Spotify hadir dengan masalah tersebut gitu ya, untuk bisa menyelesaikannya dengan, dia menggunakan, teknologi cloud untuk bisa menyimpan, jutaan listing musik yang ada di seluruh dunia. Sehingga orang cuma subscribe aja berapa berapa ribu gitu, berapa puluh ribu, dan dia bisa mendapatkan listing, musik yang tidak terbatas gitu. Dan itu, nggak harus disimpan di memori mereka karena, itu udah secara secara otomat, si aplikasinya, eee, memutarkan, musik sesuai dengan keinginannya. Yang bisa aku sampaikan di sini adalah komparasi antara teknologi, lama dengan baru, itu berkembang gitu dan kebutuhan market juga terus berkembang keinginannya. Sehingga apa namanya, use case yang dirasa tidak efektif akan tergantikan dengan, metode baru yang, dirasa lebih efisien. Sehingga Spotify eksis sampai saat ini karena, ya dia menyediakan playlist musik yang, apa namanya, yang high quality dan banyak gitu ya dan, sudah punya teknologi AI juga gitu untuk bisa, eee, memenuhi kebutuhan user-nya. Oke, terakhir ini use case yang terakhir si Gojek ya. Gojek karena ya aku bangga banget gitu kan, Indonesia punya aplikasi sebesar Gojek gitu ya, dan coba kita compare lagi dengan, ride hailing yang lainnya gitu. Salah satunya adalah Bluebird, aplikasi perusahaan burung biru ini, dia udah berdiri di 1972 gitu ya. Ini aku ambil data di, 2021 udah lama gitu. Jumlah armadanya dia udah 28.000 yang dia terdiri dari, ini, apa namanya, taksi taksi mobil, rental, bus, terus armada rental, itu kurang lebih ya 33.000 lah ya. Dengan dia harus mengeluarkan budget atau modal untuk bisa membeli semua armadanya, karena nggak ada itu, apa namanya, Bluebird minjem armada orang, dia punya sendiri gitu. Sehingga, apa, si orang orang ini harus mengeluarkan budget yang, cukup besar untuk membiayai, bisnisnya gitu. Modal yang besar ya perlu dikeluarin sama si pemilik Bluebird ini.
kita bandingkan dengan perusahaan bisnis yang sejenis si Gojek, sama-sama ride hailing gitu. Si Super App ini sudah menyediakan layanan 20 layanan. Maaf aku lupa kalau sekarang udah berapa namanya, kurang atau udah lebih lagi. 20 layanan service yang di dalam satu aplikasi, makanya dinamakan Super App. Dia udah menyediakan lebih dari 20 layanan gitu ya. Di 20 juta mitra driver dan 900.000 mitra merchant gitu. 20 juta mitra driver, even dia nggak punya apa namanya, armada gitu, nggak punya taksi, nggak punya mobil. Ya, aku nggak tahu sih si Gojek ini punya taksi sendiri atau enggak gitu. Tapi dia punya 20 juta mitra gitu. 20 juta mitra yang siap untuk menyewakan mobilnya secara cuma-cuma gitu. Dia cuma dibayar dengan service fee aja. Sehingga dan si Gojek ini berdiri tahun 2015 gitu kan. Kita bisa bayangkan bahwa dia si Gojek even dia nggak punya armada, dengan memanfaatkan teknologi untuk bisa nge-boost bisnisnya di 20 juta mitra driver gitu kan. Tanpa harus mengeluarkan biaya untuk operasional si mobil dan armadanya. Sehingga ya apa istilahnya, bisnisnya valid untuk saat ini dan dia terus berkembang sampai saat ini pula. Bahkan Gojek sudah sebesar sekarang gitu kan, sudah masuk ke unicorn, bahkan ketika udah apa namanya, merge dengan Tokopedia, Goto gitu ya, dia udah IPO dan salah satu dekakorn juga di Indonesia. Nah, ini yang lagi hype gitu ya untuk beberapa apa namanya, startup gitu ya. Kita kenal namanya startup. Terus banyak sekali di Asia Tenggara gitu ya. Ini datanya kayaknya kurang kurang update. Cuma ada dekakorn di Asia Tenggara itu ada Silab, ada Grab, ada GoTo, ada JNT Express. Ini yang memuncaki area apa namanya, dekakorn gitu. Terus di unicorn juga udah banyak banget, ada Lazada, Razer, Bukalapak, Traveloka, dan lain sebagainya. Sehingga bisnis-bisnis yang setipe gitu ya, itu bakal tergerus dengan orang-orang yang memiliki ide dan ide kreatif untuk bisa menggabungkan bisnisnya dengan nge-boost dengan teknologi gitu loh. Contohnya ya kayak misal apa ya? Kayak misal si Bukalapak gitu atau Lazada. Bukalapak dan Lazada mungkin orang dulu kalau misal shopping dia harus ke shopping mall gitu ya, harus ke apa namanya, mall center gitu ya. Nah, dengan adanya Bukalapak itu dengan si shopping center ini buka apa namanya, buka shopping online di Bukalapak gitu ya, orang nggak perlu belanja datang ke mall gitu jauh-jauh, ngantri macet, terus harus bayar parkir, ada transportasi yang harus dibayar juga gitu. Tapi dia tinggal buka aplikasi aja, terus tinggal melakukan transaksi di sana, barangnya sama dan bisa dipercaya juga kalau misal memang sudah ada apa namanya, apa sih kalau fitur yang namanya itu merchant merchant official gitu ya, itu. Sehingga banyak apa ya, istilahnya merchant-merchant offline yang dia tergerus gitu, bahkan udah tutup bisnisnya. Karena bisnis itu terus berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan user. Kalau misal bisnisnya nggak menyesuaikan dengan kebutuhan user yang saat ini, maka dia akan pailit, dia tidak akan ditengok sama si usernya gitu. Itu sih. Dan apa istilahnya, ini ada prediksi dari suatu apa ini, suatu website, Systat ini ya, dia bilang bahwa diprediksi di 2025 itu di Indonesia dia akan ada valuasi startup di 100 juta dolar gitu. Sehingga ini kesempatan teman-teman untuk bisa belajar masuk ke area teknologi karena prospek untuk bekerja di teknologi itu cukup besar juga peluangnya. Oke, kalau kita tadi udah bicara tentang bisnisnya,
aku masuk ke agile-nya ya, agile dan iterasi. Kenapa sih kita harus agile gitu ya, harus menggunakan metode ini gitu. Kalau dulu tadi aku nyinggung si Marriott gitu ya, dia punya gedung pencakar langit. Orang kalau mau bangun gedung, dia harus kokoh dulu nih pondasinya gitu ya. Sebelum sebelum bikin pondasi tentunya dibikin dulu tuh arsiteknya, apa namanya, bahan-bahannya, requirement-nya gitu ya. Terus baru nanti dia akan bikin pondasinya, bikin apa namanya, lantai 1, lantai 2, eee, bahkan nanti, kerangkanya sampai ke lantai yang diinginkan gitu. Dan itu harus dilalui secara, step by step gitu, secara runtut. Karena dalam suatu project itu kalau bisa dirangkum ada 6 hal. Yang pertama adalah plan, terus, dilakukan analisa, kemudian akan melakukan desain, terus lanjut ke, building kalau desainnya udah selesai, pengembangan, terus dilakukan pengetesan, dan, dilakukan deployment atau rilis ya, launching si, project-nya. Dan 6 step ini harus dilalui oleh, si project waterfall. Bagaimana kalau misal di area, testing-nya nggak kelar gitu, nggak selesai, nggak sesuai dengan, quality gitu, standar quality yang diharapkan, ya mau nggak mau dia harus balik lagi nih ke analyze atau bahkan ke planning gitu kalau si waterfall. Sehingga waktu, mmm waktunya itu fix gitu ya si waterfall ini, ketika ada perubahan, projeknya dianggap nggak valid gitu, dan dia mau nggak mau harus balik lagi dengan waktu yang cukup, panjang, dengan, flow yang cukup, panjang gitu, step-nya banyak. Bukan banyak sih, maksudnya step-nya itu nggak boleh ada yang di-skip gitu, kalau misal ada salah satu yang salah, ya mau nggak mau balik lagi. Nah, jadi muncullah nih si si apa namanya, ini gimana ya caranya? Muncullah si Agile, aku mau Zoom cuma ini gimana ya caranya? Pointer, Mas Cozin caranya nge-zoom tuh gimana ya? Kayaknya Astaga. nggak bisa. Iya, sebentar, ini maaf ya agak kudet sama ketahuan. Sorry sorry, mmm, tadi soalnya kecil banget ini slide-nya, nggak begitu kelihatan. Kelihatan kan screen aku ya? Kelihatan Mas, aman. Oke, sorry. Stop. Oke, ini sehingga, muncullah apa namanya, yang namanya agile gitu. Agile ini untuk apa sih? Karena memang kunci kunci dari sebuah project itu ada 3 hal ya, ada scope, ada time, sama resource. 3 hal ini yang menyebabkan namanya velocitas atau kita bisa mengukur, mmm, posibilitas si project ini sampai kemana dengan 3 hal ini. Nah, untuk yang tadi aku bilang waterfall itu dia fix nih, metodenya involve untuk bisa sekuensial. Jadi dari plan, analyze, design, build, test, dan deploy itu dia fix. Jadi kalau misal kita dikasih waktu nih untuk menyelesaikan satu project, dalam waktu 6 bulan gitu ya, ya udah, 6 bulan ini harus bagi untuk 6 hal ini, gitu. Itu untuk yang waterfall ya. Terus, muncullah
namanya agile. Agile itu ada hal yang di-deliver untuk secara parsial. Kalau tadi sequence, nah si agile ini dia ada pemecahan proses delivery-nya. Jadi karena memang fokusnya itu di area continuous planning untuk bisa menyelesaikan dulu nih partial delivery-nya. Di sini contohnya dipisah nih antara design, build, testing, sama deploy. Dan plan analyze ini akan diulangi lagi di sprint kedua. Ada yang namanya sprint. Sprint itu apa namanya ya, jantungnya si Scrum. Jadi salah satu metode agile itu adalah Scrum. Scrum itu memiliki yang namanya sprint. Sprint adalah waktu proses pengerjaan dalam satu kali iterasi gitu ya, satu kali iterasi. Nah, di sini proses iterasinya 1 sampai 4 minggu. Jadi dalam satu misal tadi yang 6 bulan ini, 6 bulan itu dipecah lagi nih, dipecah dalam beberapa sprint. Kalau misal satu sprintnya 4 minggu gitu ya, berarti ada 6 kali sprint. Sehingga 6 kali sprint ini akan dipecah-pecah ke dalam proses deliverable apa namanya? Backlog-nya atau task-nya gitu, task dalam satu project-nya. Dan dalam satu sprint itu ada proses design, build, testing, dan deploy yang dia bisa dilakukan secara iterasi, sehingga prosesnya lebih lebih apa ya istilahnya, lebih lebih menyesuaikan dengan kebutuhan untuk tipe-tipe project yang nantinya aku jelaskan lebih lanjut, itu. Nah, ketika muncul si agile ini, ada juga yang namanya mini waterfall atau dia hybrid ya jatuhnya. Jadi ada penyilangan antara si waterfall sama si agile. Iteratif itu fokusnya pada short iteration yang nantinya aspeknya pada setiap iterasinya. Jadi kalau ini tadi ada beberapa kali desain, build, testing, sama deploy. Kalau si hybrid dia penggabungan nih, ada fix setiap apa namanya fasenya, atau kalau di project management itu bilangnya apa ya, fase atau delivery pace. Ini dia ada plan, analyze, design, build, test, deploy yang dilakukan secara fix. Tapi dipotong-potong gitu dalam satu kesatuan waktu project-nya gitu. Terus ini ya lebih detailnya mungkin kalau misal kebayang, karena memang tadi project itu sebenarnya ada 3 hal, ada scope, resource, sama time. Nah, untuk yang waterfall atau tradisional, dia itu scope-nya tuh fix, dia nggak bisa diubah-ubah. Nah, yang bisa diubah adalah dimainkan adalah resource sama time-nya. Jadi kalau misal scope-nya 10, kita harus ngedeliver itu gitu ya. Ya mau nggak mau kalau misal mau tepat waktu, ya kita harus nambahin resource. Kalau mau apa namanya, resource-nya sedikit, ya waktunya yang nanti bakal panjang. Makanya varian di sininya adalah resource sama waktunya. Berbeda sama agile. Agile itu kebalikannya. Jadi scope-nya dia akan menyesuaikan nih sesuai dengan proses delivery-nya. Sehingga yang dimainkan adalah resource sama waktunya. Karena resource dan maaf salah. Resource sama waktunya itu adalah fix gitu. Karena waktunya adalah satu sprint dan dia akan terus melakukan satu sprint itu. Kalau misal di state satu sprint 2 minggu, dia akan fix 2 minggu terus. Dan resource-nya harusnya ini apa namanya, timnya itu harus dedicated gitu ya, sehingga nanti yang berubah adalah scope-nya. Nah, dari sini apa aja sih yang cocok untuk si agile ini ya? Agile itu bagus untuk medium ke large size project ya, untuk scope yang pasti berubah-ubah. Contohnya software development itu kan jelas menyesuaikan dengan kebutuhan user market-nya gitu. Jadi banyak hal yang terus berubah gitu, nggak kayak gedung, ya kali gedung hari ini bentuknya kerucut gitu ya, minggu depan bentuknya oval gitu, nggak mungkin itu terjadi. Itu nggak cocok untuk agile. Terus inovatif Bob, tujuan akhirnya tidak diketahui di awal. Gojek itu sampai sekarang dia nggak tahu nih, dia kapan sih jadi aplikasi ideal yang nggak akan berubah gitu, nggak mungkin. Karena dia akan terus menyesuaikan dengan standar market yang eksis saat ini. Jadi
mungkin dulu ya pertama kali si Gojek itu launching gitu di fase pertama MVP-nya, dia cuma shortlisting abang-abang Gojek yang ada di sekitarnya doang gitu, di area tertentu sesuai dengan user, dan dia nawarin nih ke usernya, user melakukan call center kepada user melakukan call terhadap si customer service-nya gitu. Customer service akan mencari nih dari shortlisting si abang-abang Gojek yang sudah mau kerjasama sama si Gojek. Itu bukan tujuan awal, MVP di awal gitu, MVP pertama, dan berkembang sampai saat ini. Kita nggak tahu nih si Gojek ini di tahun 2030 mau jadi apa, itu belum ada kejelasan karena memang tujuan akhir tidak diketahui. Terus yang ketiga itu digital project ya, karena memang tadi aku sampaikan Agile itu cocok banget untuk yang pengembangan software gitu. Nah, Agile nggak cocok ya, ini untuk yang perubahannya hanya ditambah di antara sprint, bukan selama sprint. Jadi kalau misal sprint berlangsung, itu harus fix sih seharusnya. Karena kalau misal ada perubahan, sprint-nya nggak valid, business value-nya nggak tersampaikan di area tersebut. Terus limited employee involvement, karena memang perlu ada 3 role, nanti aku jelasin lebih detailnya. Ada product owner, developer, sama scrum master. Nah, 3 orang ini yang harus involve di project scrum gitu ya. Terus yang ketiga, higher overhead. Jadi karena memang si sprint ini dia sudah punya fix meeting gitu ya, acara-acara yang diselenggarakan, dan sesi apa ya istilahnya, planning-nya tuh udah fix gitu ya. Jadi ya kita cuma punya ada sprint planning, sprint review, sprint retrospektif. Kopi gula kelapa. Sorry. Iya, dan nggak over gitu ya, karena akan mengganggu proses pengerjaan. Oke, itu aja. Terus aku mau lanjutin. Nah, ini kecil banget sih. Gimana cara nge-zoom ya? Swipe display. Pasang dulu bisa sih. Sorry. Ya udah ini kayaknya aku harus ini aja. Nah, selanjutnya ya, kalau udah kenal tadi sama si Agile, ada turunan beberapa metodologi dari Agile. Salah satunya adalah Scrum. Ini yang familiar dipakai di Indonesia sih. Dia paling adaptif dan juga paling paling banyak digunakan sama company-company di Indonesia. Nah, terus challenge-nya apa di sini? Nah, ini tadi aku sudah sampaikan ya. Jadi ada beberapa kebutuhan yang memakai si Scrum ini. Yang pertama itu dia karena antara estimation sama si deadline itu terlalu cepat gitu ya, pengen berubah secara cepat gitu. Terus kebutuhan untuk bisa mempersingkat meeting gitu ya, karena banyaknya meeting yang perlu conduct dan menyebabkan proses pengerjaannya nggak terlalu efektif. Sehingga ya udah ini perlu disimplify. Karena dibilang di sini too much time spent with documentation. Terus ada yang bilang bahwa tim resisting change to agile ya, karena terlalu perubahannya cara cepat ini yang tidak diinformasikan dan tidak disampaikan di strateginya dari si partner, sehingga menyebabkan apa ya, approach secara langsung gitu ke si developernya gitu. Nah, terus yang terakhir tentunya banyak apa ya, dari perubahan-perubahan itu ada changes dan ada orang yang nggak komit dengan hal tersebut, sehingga menyebabkan banyak 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 hal yang bergeser gitu, dan banyak posibilitas yang terjadi, sehingga perlu di-clear-in lagi nih untuk bisa membuat suatu kerangka kerja yang lebih efektif. Nah, manfaatnya apa sih si Agile ini harusnya? Yang pertama, adanya continuous feedback ya dari customer, karena akan memperbarui terus nih kebutuhan marketnya seperti apa. Kedua, short iteration ya, karena memang fokusnya emang apa istilahnya, mengulang gitu, melakukan automate dari perulangan yang udah ada.
Terus dan dia diinginkan untuk bisa handling secara mudah. Terus tentunya predictable gitu ya untuk ritme kerjanya. Terus high visibility of progress. Nah, terus ada daily meeting-nya juga secara cepat gitu ya, karena ada daily scrum yang di-conduct maksimal 15 menit gitu. Di luar itu ya harus di luar daily scrum ya harus orang-orang yang terlibat aja. Sama face to face communication ini untuk bisa mengoptimalkan proses framework yang dipakai dalam pengembangan software. Nah, terus role-nya ini ada 3, ada Scrum Master, Product Owner, sama Development Team. Product Owner itu siapa sih? Orang yang apa istilahnya? Memegang bisnis insight dari stakeholder gitu, sehingga dia akan menerjemahkan itu dalam bentuk product backlog. Jadi vision, business, value, priority itu ditentukan oleh si product owner. Scrum Master, ya namanya juga Scrum Master gitu ya, masternya si Scrum. Jadi dia orang yang tahu nih gimana ngebuat orang-orang yang di dalam lingkup si software development-nya ini bisa agile gitu. Jadi masternya Scrum gitu. Dia tahu nih caranya buat membuat teman-temannya itu menjadi agile gitu. Dan ketika emang udah agile ya fungsi Scrum Master harusnya udah bisa terpindahkan gitu ya dengan orang yang udah self manage. Development team ini orang-orang yang terlibat dalam pengembangan produknya, termasuk UI UX designer, QA engineer, developernya sendiri, baik dari sisi front end, back end, ataupun dia full stack atau engineer lain yang terlibat. Nah, ini ya contohnya gitu kan, contoh penggambaran visualisasinya ya. Gimana sih si agile ini berproses gitu. Kalau yang iteratif tuh dia punya MVP gitu. Kalau tadi aku bilang bahwa Gojek emang bisnis utamanya adalah ride hailing gitu ya. Tapi dia udah buat MVP untuk bisa menyelesaikan masalah isunya si customer di awal. Dia buat dulu nih shortlisting si abang-abang Gojek yang ada di sekitarnya gitu kan. Terus ketika ada orang yang butuh ojek gitu ya, dia akan nelpon si abang Gojeknya, ready nggak? Ready gitu kan. Berarti nanti nih jemput nih orangnya gitu. Nah, itu udah jadi gitu kan. Produknya udah jadi, bisnisnya udah jadi, dan ada value yang terdeliver di situ. Jadi kalau di sini bisa dibayangkan bahwa ketika orang mau bikin lukisan gitu ya, ya sketch-nya itu udah jadi duluan di awal, sehingga ini udah tergambar gitu. Nggak seperti incremental yang dia di fase awal gitu ya, di sprint 1 dia cuma sepotong yang nggak tahu value-nya apa ini gambar apa gitu, nggak tahu orang. Karena ini belum bisa dijual ketika emang sepotong kayak gini. Beda dengan si Scrum. Kalau Scrum dia udah ada value yang bisa di-deliver ke user-nya gitu. Dan user udah tahu, oh iya ini bisa nih memenuhi kebutuhan saya. Ya karena orang mau butuh lukisan gitu ya, meskipun lukisannya masih hitam putih gitu ya, tapi si user paham gitu kan, ya udah value segini aku akan bayar segini gitu. Terus lanjut lagi nih, oh ternyata dikasih warna gitu kan mukanya, sehingga ada value lagi, edit service lainnya. Tapi kalau misalnya incremental dia ya nggak jelas gitu kan, meskipun dia udah berwarna, udah perfect gitu ya secara gambar, tapi dia nggak bisa dijual karena nggak ada value yang terdeliver di incremental. Seterusnya hingga dia finish gitu ya, finish di level sini. Tapi kan tadi aku bilang ya bahwa software yang menganut Scrum itu tidak ada habisnya gitu kan. Apa goals-nya itu apa dia nggak tahu gitu, karena dia akan terus mengikuti perkembangan dengan market bisnisnya. Nah, ini apa aja flow singkatnya apa sih gitu. Jadi dari product backlog,
nanti akan diturunkan ke dalam sprint backlog. Sprint backlog ini yang nanti akan dikerjakan dalam satu sprint, kemudian akan menjadi namanya increment atau potential shippable product. Ini deliverable setiap sprintnya. Terus sprint itu apa gitu kan? Yang pertama dia adalah salah satu kerangka kerja atau development cycle gitu yang menganut proses iteration. Panjangnya cuma 1 sampai 4 minggu gitu ya. Karena si sprint ini jantungnya si Scrum gitu. Terus dia akan secara berulang mengulangi 1 kali sprint ketika memang udah selesai. Jadi ini contohnya ya, sprint 1 selesai, sprint 2 selesai, sprint 3 selesai, terus gitu aja. Nah, di sprint itu ada meeting-nya ya. Di sini ada 4, ada sprint planning. Sprint planning itu melakukan proses perencanaan gitu kan. Dalam satu sprint kita mau mengerjakan apa aja. Nah, itu berdasarkan si product owner-nya ya, dia menentukan product backlog-nya. Terus ada yang namanya sprint daily stand up atau daily scrum gitu, sama aja sih itu. Nah, itu di-conduct setiap hari selama pengerjaan sprint, dan dia short time ya. Jadi cuma 10 sampai 20 menit atau ada bahkan yang bilang 15 menit cukup. Nggak boleh lebih dari 15 menit. Gitu. Apa aja yang disampaikan di situ? Semua tim harus involve, including Scrum Master kalau memang dia join. Tapi ini lebih ke development team ya. Nanti akan menyampaikan apa aja. Yang pertama apa yang dikerjakan kemarin gitu ya. Udah selesai kemarin apa aja. Terus hari ini lagi mau ngerjain apa gitu. Yang lagi progress apa. Apakah ada obstacle gitu, ada isu, ada masalah. Nah, 3 hal itu yang disampaikan di proses daily stand up. Kalau misalnya memang ada masalah, yaudah ini akan ditindaklanjuti sebagai apa, follow up-nya apa gitu. Kita conduct meeting bareng atau gimana. Itu yang dibicarakan di daily stand up. Terus ada yang namanya sprint review. Sprint review ini mendemokan secara functionality kepada stakeholder gitu. Dari hasil sprint-nya. Terus nanti stakeholder akan nanya nih ke product owner sama ke stakeholder yang lainnya gitu untuk mendiskusikan backlog-nya. Terakhir itu sprint retrospektif ini lebih ke kayak seperti evaluasi ya, karena proses sprint itu iterasi. Jadi ada hal-hal yang harus diperbarui atau dilihat nih apakah banyak kendala dalam penerapan si Scrum ini atau enggak gitu. Kalau misal ada, ya ini yang dibicarakan di retrospektif. Karena di retrospektif itu mengandung 3 hal topik. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik dan perlu dilanjutkan gitu. Terus apa yang perlu di-improve, diperbaiki, action item-nya apa sih, itu yang harus dicatat untuk bisa dikerjakan selama sprint selanjutnya. Nah, terus di sini ada sprint goal. Ini nanti coba teman-teman kalau misal penasaran dibaca lagi. Ada di scrum.org atau Scrum Line. Terus ada namanya definisi of done, definisi of ready. Jadi product backlog itu ada yang bilang bahwa dia punya kriteria definisi of ready untuk bisa dieksekusi gitu. Atau definisi of done ini kriteria yang disampaikan oleh product owner di dalam suatu backlog. Jadi nanti si developer dia akan mengerjakan sesuai dengan definisi of done-nya. Terus terakhir mungkin artifak ya. Artifaknya itu apa aja sih? Yang pertama itu dia ada product backlog. Product backlog itu tumpukan dari tas-tas yang diinginkan sama si product owner. Nah, tumpukan-tumpukan ini nanti akan di priority berdasarkan value bisnisnya gitu ya, value market user-nya. Nah, itu akan dikerjakan di setiap sprint. Nah, ketika mau mengerjakan dalam sprint, itu yang diubah dari product backlog menjadi sprint backlog. Jadi sprint backlog adalah backlog-backlog yang mau dikerjakan dalam sprint yang akan berlangsung. Terus ada yang namanya burn chart, ada estimasi pengerjaannya, di sini disebutkan story point-nya. Terus terakhir mungkin yang ini ya, karena saat ini gitu ya, banyak yang udah ditambahkan
dengan Scrum, namanya Scrumban gitu ya, untuk membantu proses checklist si produk backlog-nya. Jadi di Scrum itu ada juga metode yang namanya Kanban. Nah, Kanban ini lebih ke area apa namanya, board gitu, board untuk tracking dia tasnya udah sampai mana. Oke, aku lanjutin ya. Nah, ini lebih detailnya gini ya. Ada 3 value dari si Scrum ini. Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama itu ada value. Value-nya itu ada komitmen, fokus, respect, sama courage dan openness. Terus komitmennya itu ada 3. Di sini ada product goal, sprint goal, sama definisi of done. Empirism-nya itu 3 hal ya. Dia transparansi, inspeksi, sama adaptation. Karena dia memang menganut setiap orang ya yang terlibat harus transparan gitu ya. Dan harus diinspek dari setiap sprint review dan melakukan adaptasi untuk setiap perubahan yang ada. Ini tadi aku sampaikan ya. Jadi dari stakeholder akan menyampaikan ke product owner dan product owner akan melisting itu dalam product backlog. Terus product owner juga nge-set nih product goal-nya apa. Terus si product owner akan meeting bersama tim development untuk membicarakan sprint planning. Dan produk-produk backlog ini yang nanti akan diturunkan menjadi sprint backlog. Terus dia akan bersama-sama untuk kalau misal sprint-nya udah mulai, bersama-sama untuk melakukan daily scrum atau daily stand up itu sama aja. Untuk menceritakan 3 hal tadi, apa yang sudah selesai, yang sedang dikerjakan, ada obstacle atau enggak. Nah, ketika sprint-nya udah selesai, maka sebelum ini harusnya sprint review akan mereview backlog yang udah selesai dan dia udah pantas belum untuk di deliver gitu. Terus yang terakhir untuk retrospektif yang tadi aku sampaikan, ini untuk menilik si sprint-nya udah bekerja secara baik atau enggak dan mengevaluasi untuk bisa melihat apa namanya, seharusnya sprint yang ideal seperti apa. Teman-teman bisa cek di ini ya, di deliberator.com, ini aku ngambil dari sana sih. Terus terakhir mungkin ini sama aja sebenarnya, crafting a sprint goal. Jadi karena setiap produk backlog itu kan ketika udah diturunkan dalam sprint backlog, dia akan menjadi apa ya, value-nya udah berkurang gitu ya. Dan ini yang perlu di-refine dari setiap produk backlog. Dan product owner menjembatani stakeholder untuk bisa menyampaikan backlog-nya udah terdeliver apa aja gitu. Itu yang akan disampaikan oleh si product owner. Nah, sprint planning itu tadi yang udah aku jelasin juga. Ini secara ininya ya, gambarannya aja ya. Di sprint planning itu ada product backlog, terus nanti si product owner akan menyampaikan sprint goal-nya apa, dari masing-masing akan menyampaikan sprint objektifnya apa, untuk bisa di-planning-kan dan menurunkan di dalam sprint backlog. Kemudian akan dikerjakan untuk menggunakan Kanban ya sebagai media bantuan untuk men-tracking produk-produk backlog yang sudah dikerjakan dan melihat velositas dari pengerjaannya. Di sini ada yang namanya DOR tadi aku sampaikan, definisi of ready dari suatu backlog-nya, dan definisi of done ini untuk acceptance kriteria dari suatu backlog. Oke, itu penjelasan singkat dari aku. Kalau misal tertarik lebih lanjut, teman-teman bisa tanya aja habis ini ya, atau bisa kepo lagi di website, ini udah banyak banget metode Scrum gitu ya. Dan yang aku pengen sampaikan lagi bahwa Scrum ini menjembatani kita untuk bisa membuat pola kerja kita lebih agile gitu ya, lebih adaptif terhadap kondisi market, sehingga framework Scrum ini banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang dia memang pengen mendeliver apa namanya, produknya, bisnis value-nya secara cepat dan adaptif juga. Itu dan terakhir mungkin teman-teman balik lagi ke hal yang tadi gitu. Kalau misal memang teman-teman pengen terjun ke suatu hal, pahami dulu gitu kan kerangkanya. Ketika memang sudah paham, ya sudah, teman-teman bisa melakukan, bisa terjun langsung gitu ya, beradaptasi, bersosialisasi, dan praktekkan secara langsung, dan lakukan iterasi gitu, untuk bisa membuat
mencari tahu apakah hal yang teman-teman lakukan itu baik dan bisa diimprove sesuai dengan proses iterasinya. Karena dua hal tadi ya, Scrum itu mengajarkan kita untuk bisa adaptif, iterasi akan membuat kita mereview diri kita atau apa istilahnya, pekerjaan yang secara berulang untuk bisa kita perbaiki lebih baik. Itu aja mungkin Mas Chozin penjelasan dari aku kembalikan lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Nurman. Luar biasa ya Mas Chozin, materinya, makasih. sangat dalam gitu ya, juga sangat luas. Teman-teman tentunya sudah dapat banyak ini insight nih ya dari apa yang disampaikan oleh Mas Nurman pada sesi hari ini. Tapi mungkin untuk mendalami lebih dalam juga, jika teman-teman ada beberapa pertanyaan, silakan bisa raise hand, atau jika tidak ingin menyampaikan secara langsung, bisa melalui kolom chat. Oh, ini sudah ada Mas Husni Rofik. Silakan Mas Husni, bisa disampaikan Mas pertanyaannya. Ya, makasih Mas Sojin. Halo Mas Norman, makasih materinya keren banget. Aku mau tanya Mas, tadi kan dijelaskan bahwa di sprint itu bisa 1-4 minggu. Nah sebenarnya beberapa minggu sih yang sprint yang efektif itu? Kadang saya ngelihat ada yang 2 minggu gitu. Terus yang selanjutnya, ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, kan tadi juga setiap hari itu ada daily stand up ya. Nah, kalau misalkan di dalam satu tim itu tidak memungkinkan untuk daily stand up gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana solusinya, Mas? Terima kasih. Pertama trial and error ya. Jadi karena Scrum itu kan iterasi dan dia bakal beradaptasi dengan, maksudnya adalah ini framework yang udah pattern gitu ya, dan ini best practice yang sudah dilakukan oleh banyak perusahaan untuk bisa mendeliver suatu project. Jadi pertama kali kalau misal mau memakai suatu metode, ya udah trial dulu dan trial error gitu kan. Ketika memang ini nggak efektif, misal aku pakai nih Scrum sprint panjang gitu, sprint panjang 4 minggu dengan backlog yang cukup besar gitu kan, sehingga proses delivery-nya juga akan besar juga. Ternyata nggak efektif gitu, ya udah kita turunkan lagi ke 3 minggu gitu kan. Ternyata dari 3 minggu juga nggak efektif, ya udah 2 minggu. 2 minggu proses delivery-nya ternyata cukup gitu kan, ya udah kita deliver itu. Atau itu yang pertama ya, trial error. Kalau yang kedua dari aku sih lebih ke ini sih melihat dari kebutuhan bisnisnya gitu. Ketika memang si bisnis bilang kita mau ngedeliver backlog yang kecil gitu kan, dan nggak ada turunannya nih, nggak ada yang bisa disambungkan gitu. Oh ya udah berarti ini pakai sprint pendek aja. Karena sprint itu ada yang sprint panjang, ada sprint pendek, ada yang medium. Nah kalau yang pendek ya dia cuma 1 minggu aja. Banyak kok orang yang Scrum Master yang menentukan ya udah Mas ketika memang sprint backlog-nya itu nggak terlalu besar dan value yang pengen di-deliver di sprint itu ya sekian gitu ya. Ya dia pakai sprint pendek aja, which is 1 minggu gitu. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga mungkin tergantung kesepakatan bersama sih, karena memang proses Scrum itu kan transparan gitu ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan mereka gitu. Kita menghitung velocitas, kita sesuaikan dengan kapasitasnya si engineer. Kalau engineer memang sanggup untuk mengerjakan dalam waktu 2 minggu, ya udah 2 minggu aja. Nggak usah dibebankan harus berapa minggu. Jadi kalau bisa aku rangkum yang 3 hal ya. Yang pertama coba dan perbaiki gitu ya, trial and error. Yang kedua melihat dari business value yang akan di-deliver. Kalau misal memang itu pendek ya pakai sprint pendek gitu. Kalau itu panjang ya pakai panjang. Yang ketiga sesuaikan dengan kapasitas timnya. Kalau misal timnya mau yang panjang ya udah kita agree untuk sepakat pakai sprint panjang. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua daily stand up ya, karena memang dulu sebelum pandemik gitu ya, daily stand up itu orang-orang pada berdiri gitu. Berdiri, dia off semua kerjaan
kita fokus untuk diskusi selama waktu 10-20 menit itu. Dan setiap orang yang terlibat ya harus hadir gitu, karena memang maunya emang mereka fokus untuk hadir di daily stand up. Jadi nggak ada tim yang nggak terlibat. Itu zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang kan emang udah berkembang, banyak orang yang udah cross country gitu ya. Dan media meeting online itu sangat sangat udah familiar banget gitu gunakan. Jadi ketika memang ada member yang nggak hadir, emang memungkinkan si member untuk tidak hadir, ya dia wajib untuk mengasih tahu ke anggota lainnya bahwa 3 hal itu harus tersampaikan di daily stand up-nya itu. Jadi kalau ditanya wajib atau enggak, ini wajib, daily stand up tuh wajib untuk setiap member itu hadir. Cuma kalau memang tidak memungkinkan si member itu tidak hadir, ya dia harus menyampaikan 3 poin yang tadi aku sampaikan. Yang udah selesai apa, yang kemarin dilakukan apa, hari ini ada lagi progres apa, dan ada obstacle atau enggak. Itu di waktu yang udah ditentukan. Karena daily stand up itu memang waktunya fix gitu loh. Setiap hari di waktu yang sama. Sehingga setiap orang diwajibkan komitmen untuk bisa datang dan menyampaikan 3 poin tersebut. Even dia nggak bisa datang di virtual meeting-nya atau dia menyampaikan secara teks. Gitu, Mas Husni, terjawab nggak ya? Terjawab, Mas. Makasih. Siap-siap. Oke, makasih banyak Mas Husni dan Mas Nurman ya. Oh, ini ada pertanyaan dari kolom chat Mas Nurman, dari Mbak Arum Dita. Sini ada 2 pertanyaan kebetulan. Yang pertama, apakah ada tools apa saja yang biasa dipakai ketika ingin implement Scrum Project Management? Kemudian yang kedua, apakah Scrum Project Management ini hanya bisa digunakan pada proses development aplikasi saja atau bisa juga digunakan pada non-teknologi seperti project base gitu, Mas? Oke, tools ya. Udah banyak banget sih tools-nya gitu. Coba cari aja deh project management tuh kayaknya kalau misal tools yang sudah dia online gitu ya, dia udah punya banyak framework gitu kan. Mau waterfall, mau hybrid, mau Kanban, mau mau Scrum, mau Scrumban. Itu harusnya udah di-provide nih ke tools-tools project management. Salah satunya yang aku sering pakai itu si Jira ya, Jira, Trello, Asana, itu dia udah udah support untuk framework si Agile Scrum ini. Terus apa tadi? Ketika pengen implement, coba dulu nih pelajarin si framework-nya cara bekerjanya gimana. Coba nanti Mbaknya buka Jira gitu ya, Atlassian Jira itu dia udah emang background-nya dia Agile gitu ya. Jadi dia udah support untuk beberapa metodologi Agile kayak yang tadi aku sampaikan. Scrum, Kanban di sana udah ada. Udah powerful banget lah. Bahkan dia udah menghitung velocitas secara automate gitu ya, membagi sprint-nya secara automate, ticketing bisa dipakai untuk bisa nge-track backlog gitu kan, atau bisa diintegrate dengan repository gitu semacam GitLab atau GitHub atau Slack bahkan untuk notification-nya. Jadi ya kalau aku bisa sarankan coba pakai Atlassian aja sih, karena itu udah user friendly dan ada tutorial gitu loh, part per part, dan yang paling aku suka itu dia punya community yang bisa ngasih saran gitu ya, share atau ada Q&A yang bisa kita baca gitu loh, untuk bisa menjembatani kita mempelajari Scrum secara framework-nya. Jadi lebih gampang nih kalau misalnya memang udah ada framework-nya. Itu terus bisa untuk non aplikasi itu bisa banget gitu kan, asal tadi yang memenuhi kriteria aku sampaikan nih di awal tadi. Dia emang dituntut untuk bisa adaptif gitu ya, dan ini ada beberapa hal yang kayak aku lupa sih nyampein, bentar ya. Jadi ada kriteria yang agile itu cocoknya di area mana, ada yang enggak gitu. Ya yang cocok tuh memang yang
dia dituntut untuk bisa berubah bukan berubah ya, maksudnya adaptif gitu. Terus, entar aku cariin ya, sebenarnya ada slide-nya sih, cuma PM. Atau Mbaknya nanti buka aja si Atlassian. Nah, itu ada nih, Scrum untuk HR gitu, Scrum untuk, konten kreator, Scrum untuk, digital marketing, itu ada di situ. Karena memang, hal-hal kayak gitu support untuk, apa namanya, menggunakan framework yang Scrum. Mana sih, oh tadi sebenarnya ada ya. Share screen aja ya, bentar. Tadi itu, aku sempat jelasin di sini. Ciri-ciri yang dia cocok buat si Agile, si Scrum ini ya, dia masuknya ke medium to large size project. Kalau mini kayaknya nggak cocok, sama terlalu besar itu juga nggak cocok. Dan scope-nya itu emang buat yang, dia pasti berubah gitu ya goals-nya. Nggak yang fix, 1 kali project udah selesai gitu, enggak. Itu kurang begitu cocok. Karena, apa namanya, ya itu tadi, Scrum itu adaptif. Terus, tujuan akhir itu nggak diketahui di awal. Karena memang dia punya value, cuma dia nggak punya goals ending-nya tuh gimana gitu sih bentuk, bisnisnya. Sama digital project ini cocok banget buat Agile. Terus, apa sih? Sama apa ya tadi aku mau nyampein? Coba nanti buka Jira aja ya, Jira Atlassian. Ini ini ketika create nanti, create project ya, sorry. Nah, di sini udah disampaikan nih segmen-segmennya mau kemana. Ada product management, service management, software development, marketing, human resources, finance, design, personal, operation, legal, sales, analytic, IT, facilities. Di sini udah, bisa pakai framework yang disediakan sama si Jira. Jadi aku rasa ini udah powerful. Si Jira ini trial, aku bukan promosi Jira ya, tapi apa, dia udah powerful banget sih karena memang udah adaptif terhadap si Scrum. Dia itu trial 1 bulan apa 3 bulan gitu ya. Jadi, bisa coba-coba di sini dan kalau misal buat personal kayaknya free sih ini, gitu. Atau kalau mau yang lebih, simpel pakai Trello, cuma Trello itu nggak ada panduan buat, apa namanya, panduan buat, kayak ini kan udah ada framework-nya gitu. Framework maksud aku adalah udah dikasih nih susunannya kalau misal pakai product management ya harus ada poin A, B, C, D, E gitu. Kalau si Trello ini dia masih secara global. Gitu sih. Coba nanti, main-main aja atau banyak kok fitur-fitur lainnya di internet gitu. Cuma yang paling common dipakai di Indonesia 2 ini sih. Ini dia ada template di sini, export template. Nah, di sini udah bisa dipakai nih template-templatenya kayak bisnis, design, education, engineering, marketing, HR, personal, productivity ini bisa pakai Trello. Di sini kalau mau free, ini free pakai, teman-teman bisa coba-coba di situ. Terjawabkah atau masih bingung? Oke, Oh, cool. sudah dijawab, Mas. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Norman. Ada Mas Andri juga menambahkan tuh bisa memakai Notion. Mungkin bisa jadi salah satu pilihan juga ya Mas Norman ya. Oh iya, Notion bisa. Oke banget sih Notion. Free itu. Oke, teman-teman yang lain silakan jika masih ada yang ingin didiskusikan dengan Mas Norman, mumpung ketemu langsung nih.
biar bisa lebih dalam nanti ketika ada pertanyaan atau diskusi terkait dengan Scrum. Oke, sepertinya sudah tidak ada ya dari teman-teman, sudah nggak ada yang bertanya lagi. Oh, masih ada nih dari Mbak atau Mas nih, Mbak Resen tadi, Mbak Apri atau Mas Apri? Halo, selamat pagi Mas Ojin. Ya, oke, silakan Mas. Izin bertanya ya. Sebelumnya thank you buat Mas Norman atas materinya. Yang pertama mau tanya yang terkait tadi perbedaan DUR sama DUD gitu. Apakah DUR itu sama dengan acceptance kriteria gitu? Kalau misal DUD itu sendiri kan, kalau misal di Scrum itu secara general ya, biasanya berkaitan dengan apa ya, kebijakan terkait dengan government ataupun yang lain gitu. Ataupun dengan testing, misal cover testing black box atau white box gitu, atau yang lain. Kalau dari DOR sendiri itu lebih ke apa ya gitu? Apakah menempel di setiap task yang ada atau dari setiap backlog yang ada gitu? Mas Afri background-nya apa ya? Kalau gue tahu. Ya? Background-nya apa? IT bukan? Iya, IT Mas. Oke. Kalau IT aku bakal visualisasiin ke ini ya, ke IT langsung. Jadi gini Mas Afri, aku product owner gitu ya. Aku bikin PRD, aku turunin ke dalam story, aku turunin dalam Epic dan story. Nah, di story itu ada yang namanya DOR sama DOD. Nah, DOR itu definisi of ready dari suatu story adalah hal-hal yang berkaitan sama si backlog itu. Contoh, misal aku tadi mau bikin apa ya namanya? Login gitu ya, login dengan Google account. Jadi aku harus melakukan jadi nanti tasknya lebih ke si software engineer bakal melakukan integrasi dengan API-nya si Google gitu ya. Maka definisi of ready-nya satu story itu adalah si product owner udah ngasih tahu nih apa namanya credential account untuk melakukan integrasinya, terus poin-poin API yang harus di-provide, terus bagaimana skemanya, dan hal-hal lain yang berkaitan bahwa backlog itu ready untuk bisa dieksekusi. Jelas nggak? Kota kuncinya adalah bagaimana backlog itu bisa dipakai atau diturunkan ke dalam sprint backlog. Sehingga nggak ada blocking nih ketika si engineer mengerjakan si backlog itu. Itu yang namanya definisi of ready. Hal-hal yang berkaitan dengan readiness si backlog itu bakal mau dikerjakan sama si developer. Beda sama DOD. DOD itu acceptance kriterianya. Jadi definisi of done dari suatu backlog itu harus didefinisikan juga sama si product owner. Jadi product owner tadi bilang bahwa aku mau mengerjakan backlognya adalah tentang melakukan integrasi dengan API-nya Google Account. Maka definisi of done-nya pertama si user bisa melakukan login dengan Google account-nya dia. User bisa melakukan registrasi dengan Google account. Ketika Google account-nya udah terregistrasi, maka sistem akan menolak gitu ya, dan memberitahukan bahwa account-nya sudah terregistrasi. Itu acceptance criteria nanti dipakai panduan untuk melakukan testing atau si quality assurance ini akan ngambil acceptance kriterianya bahwa backlog ini ya sebatas ini poinnya. Itu sih. Jadi ya sebagai product owner gitu ya harus clear statement dua hal itu biar si developer nggak melakukan rejection ketika backlognya itu bakal mau dieksekusi di sprint berapa. Jelas nggak? Oke, jelas Mas Norman. Thank you. Oke, makasih banyak Mas Apri, Mas Norman. Teman-teman yang lain, ada lagi nggak? Nih, kita kasih satu kesempatan lagi. Halo Mas Norman, sorry. Halo Mas Norman. Iya jelas. Oh, oke. Delay. Ini sih aku pengen tahu aja maksudnya kayak gimana sih contoh board Scrum gitu ya. Maksudku biar mungkin teman-teman di sini juga penasaran ya gimana sih sebenarnya apa yang dilakukan oleh product manager atau project manager. Tadi ada namanya apa? DOD atau sebagainya in real case gitu ya mungkin ya. Ada nggak Mas?
Kalau Ada. gitu sih. Biar ada gambaran aja ya. Boleh, bentar ya. Ini aku kasih contoh punya ini ya, di company aku. Oke, udah jelas ya. Ada yang namanya roadmap. Roadmap itu apa ya? Biasanya ini yang pakai project manager ya. Cuma cuma di sini nggak terlalu apa ya, dipakai banget sih. Dia cuma ngedefinisiin si 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 Epic ini ada di mana. Seharusnya ini bisa buat ini sih kalau misal memang si produk manager atau owner-nya itu udah detail banget, si roadmap ini kepakai buat nentuin proses delivery-nya. Contoh kayak misal apps flyer ini ya, dia dari sprint 38 sampai 42, ini proses pengerjaannya. Jadi kalau misal mau di-push gitu ya, sprint 39 gitu, ya scope-nya itu akan dikecilkan sama si product owner-nya. Ini namanya roadmap. Jadi bisa customizable sih sebenarnya di Jira-nya. Terus ini namanya backlog. Kalau backlog itu tadi yang aku bilang tumpukan dari banyaknya bisnis case yang dipengenin sama si product owner berdasarkan inputnya stakeholder. Nah, dia itu bisa nge-state sprint, nama sprintnya bebas gitu ya, sprint berapa gitu. Atau bahkan dia masuk ke dalam backlog. Ini contohnya backlog yang memang ya cuma sekedar backlog aja gitu, belum ada priority yang bakal dinaikkan menjadi sprint backlog. Kalau udah dinaikkan, ini namanya bakal sprint backlog sih, walaupun nanti akan di-deliver di sprint berapa gitu. Terus tadi aku bilang ada sprint backlog ya. Sprint backlog itu adalah dia udah pasti dimasuk ke dalam sprint itu ataupun dia ada di sprint yang aktif. Contohnya ini, sprint yang aktif sekarang ada di sprint 59. Jadi di sprint 59 ini dia udah ngasih nih dalam 2 minggu dia mengerjakan backlog sebanyak ini. Tapi ini including bug ya di sini. Terus ada namanya sprint goal. Di sini sprint goal-nya di sini nih. Biasanya dikasih sih sprint goal-nya apa, carry over, void cache, cache drawer, user management, atau hal lainnya bakal di-state di sini. Terus dia berlangsung berapa minggu gitu. Biasanya ketika mau mulai sprint, dia udah kasih customize sih mau 2 minggu, 3 minggu gitu. Terus ini namanya story point di sini. Jadi satu backlog. Contohnya ini ya. Oh ya, di Jira itu ada ini apa namanya, tipe-tipe tiket. Jadi tipe-tipe ketika nge-create gitu ya. Di sini ada tiket isunya apa, ini bisa customize juga. Jadi ada task, story, bug, epic. Epic itu level apa ya? Habis epic mythic gitu. Itu Mobile Legends. Jadi epic itu kalau misal tadi authentication gitu ya. Authentication itu epic. Jadi satu bundle feature lah istilahnya. Epic itu feature. Terus di dalam Epic itu namanya turunannya Epic itu ada story. Jadi beberapa story akan digabung menjadi Epic. Nah, terus di dalam story itu biasanya ada task. Story biasanya menerjemahkan dari satu action user gitu. Contohnya tadi aku pengen Epic-nya adalah authentication gitu. Autentikasi. Autentikasi itu ada story user dapat login. User dapat melakukan registrasi. Sistem akan menampilkan warning ketika user menginputkan kredensial yang salah. Itu namanya story. Ada cerita yang disampaikan, usernya kenapa gitu. User melakukan apa, impact-nya apa, itu namanya story. Kalau bug itu hal-hal yang sudah ada sebelumnya, produknya eksis gitu, as is, terus ternyata ketika dites ada isu, nah itu ditaruh di bug di sini.
Terus biasanya nerjemahin DOR sama DOD di sini. Kalau DOD ini cuma dia bilang ini loh DOR-nya ya lihat Figma aja gitu. Ada desainnya gitu. Terus acceptance criteria ini yang aku bilang tadi DOD, definisi of done-nya ya ada 8 poin yang dipengenin sama si product owner-nya. Terus ini story point. Story point itu adalah apa istilahnya? Beban yang disampaikan oleh si developer bahwa untuk mengerjakan task ini dia membutuhkan story point 2. Karena story point itu sebenarnya nggak ada korelasinya dengan waktu pengerjaan, tapi lebih ke area bagaimana si developer itu mengerjakan. Contohnya kayak misal, ketika si task ini aku cuma edit doang gitu ya. Oh ya udah story point-nya easy lah ya, paling 1 gitu. Oh, aku harus riset, aku harus melakukan modifikasi, terus aku baru nanti integrasi. Itu mungkin agak berat dia ngasih story point 5. Biasanya story point itu pakai bilangan Fibonacci, tapi nggak menutup kemungkinan ada yang pakai mungkin kancing atau apa gitu, banyak kok metode story point. Itu terus yang terakhir untuk yang active sprint. Active sprint ini yang tadi aku bilang Kanban. Jadi ada board yang mana dia menampilkan trackingan si backlog ini ada di fase ada di status mana gitu. To do itu ketika memang baru dipindahkan nih dari sprint dari backlog ke sprint backlog itu to do yang dikerjakan dalam satu sprint. Block itu ketika memang ada dependensi atau ada hal yang berkaitan sama si backlog itu sehingga menyebabkan developer tidak bisa mengerjakan atau definisi of ready-nya itu belum tersampaikan tapi harus dikerjakan di sprint itu. Maka di sini dia bikin block kolomnya. Terus in progress ketika memang task-nya itu lagi dikerjakan sama si developer. Code review itu biasanya sesama developer dia akan melakukan review untuk bisa di-merge ke dalam satu code yang sama gitu. Terus kalau misal udah di code review biasanya di-deploy di environment testing gitu sehingga masuk ke QA atau dalam fase pengetesan sama si QA engineer-nya. Nah, kalau misal dari QA udah selesai maka akan dilempar ke done. Nah, tiket-tiket yang ke done ini biasanya kalau misal udah selesai itu akan dilakukan review dan suggest nih sama si product owner. Oke, kita akan go live gitu kan dengan tiket-tiket yang ada di sprint 1, sprint yang sedang berlangsung itu. Terus biasanya kalau misal sprint udah selesai, itu ada yang namanya report. Ini untuk melihat velositas dari pengerjaan sprint-nya. Di sini ada beberapa metode ya, ada framework-nya, ada burn down, ada burn up, sprint report, velocity dan lain sebagainya. Ini biasanya dikasih tahu gitu. Oh, ternyata sprint kemarin kita jeleknya di sini gitu. Kayak ini mungkin ya, ini stagnan nih harus sprint yang ideal dia akan menampilkan burn down-nya sampai di 18 Maret dia harus turun. Tapi ini nggak ada perubahan di sini, makanya ini sprint-nya agak jelek. Waduh, gimana tuh? Pertanyaan? Terakhir mungkin di sini ada isu, ada code. Ini yang tadi aku bilang ya, dia bisa diintegrasikan dengan channel lain gitu. Oke, tersampaikan atau ada tambahan? Bagaimana? Thank you Mas Norman. Iya. Oke, baik. Makasih banyak Mas Andri untuk pertanyaannya dan Mas Norman ya untuk jawabannya. Sepertinya untuk sesi tanya jawab kita bisa akhiri karena sudah cukup banyak ya yang pertanyaannya sudah tersampaikan dan diskusinya juga sudah berjalan dengan baik. Jika nanti teman-teman masih ada pertanyaan lebih lanjut begitu, feel free untuk bisa kontak Mas Norman ya Mas ya. Terbuka kan ya Mas ya kalau misalnya ada yang mau tanya lewat sosial media gitu. Boleh. Boleh. Oke, baik. Kalau dari saya sendiri berarti dilihat dari apa yang disampaikan oleh Mas Norman, kemudian apa yang sudah diskusinya, bagaimana berjalan diskusinya tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya itu sekarang memang salah satu framework ya yang digunakan untuk menjembatani, terutama untuk membentuk suatu pola kerja menjadi lebih agile, terutama pada beberapa proyek yang dia sifatnya itu
dituntut untuk perlu melakukan inovasi karena terjadi perubahan yang cukup cepat. Tadi juga Mas Norman sudah menyampaikan banyak sekali framework yang bisa dipakai begitu. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Mas Norman tadi, teman-teman juga mulai terpantik nih untuk memakai metode atau framework Scrum di dalam project management yang sedang teman-teman handle begitu. Oke, sebelum saya akhiri mungkin sekali lagi saya terima kasih banyak ya Mas Norman untuk paparan materi dan diskusinya tadi, dan sebagai apresiasi dari kami dari Wisher Academy memberikan sertifikat kepada Mas Norman Artawicaksono sebagai speaker ya, atau pembicara ataupun mentor di dalam sesi weekend sharing yang kedua terkait Scrum Project Management ini. Terima kasih banyak Mas Norman untuk keluarnya yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada teman-teman yang join di sesi kita hari ini. Oke, dan mungkin sebelum saya akhiri untuk weekend sharing di pekan ini ya, ada beberapa yang perlu saya sampaikan buat teman-teman peserta terkait dengan sertifikat juga untuk teman-teman bisa mengakses materi yang disampaikan oleh Mas Norman, kemudian juga recording kelas nanti bisa diakses melalui platform Wisher Academy, di mana di sini sudah kami siapkan tutorial, kemudian juga baik itu secara PPT ataupun video ya. Silakan teman-teman bisa mengakses tutorial untuk mengakses sertifikat ataupun materi dari sesi kita pagi hari ini melalui link yang saya tampilkan di slideshow saat ini ya. Silakan bisa disimpan, di screenshot atau bagaimana nanti silakan bisa diakses nanti setelah sesi berakhir. Nanti kami juga akan mengirimkan untuk mengingatkan ini ya linknya melalui email ataupun grup dari Wisher Academy. Oke, kemudian teman-teman jangan buru-buru pergi ya. Di sini ada kami menginformasikan juga untuk next weekend sharing di bulan April besok kita akan mengangkat topik terkait dengan digital marketing elevate and grow your business. Jadi teman-teman jika punya bisnis nih baik itu yang udah sedang berkembang atau sudah bagus gitu, nanti silakan feel free untuk join karena kita akan didampingi oleh mentor kita luar biasa, ada Mas Heri Setiawan. Beliau ini adalah digital entrepreneur, kemudian juga menjadi mentor di Jakpreneur PPK UKM, jadi sudah menghandle dan mementori lebih dari 400 UKM di Jakarta, dan kemudian juga ada beberapa UKM yang ada di Kendal, kemudian di Bantul seperti itu. Jadi teman-teman silakan bisa mendaftar segera, seperti caranya sama seperti ketika teman-teman mendaftar di weekend sharing sesi hari ini. Di sana kita akan melaksanakan acara ini di tanggal 15 April 2023. Jadi sambil teman-teman puasa kita nanti bisa ini ya, nunggu buka puasanya sambil diskusi melalui weekend sharing. Oke. Mungkin itu tadi serangkaian aktivitas yang telah kita lalui pada sesi weekend sharing hari ini. Dan mungkin sebelum kita akhiri untuk sesi kita hari ini, kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman sebagai dokumentasi. Silakan barangkali jika tidak ada kendala jaringan ataupun device, silakan bisa dinyalakan kameranya. Oke, saya tunggu sebentar. Oke. Oke, baik. Izin saya mengambil gambar ya, teman-teman. Saya hitung 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Baik. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Norman untuk materinya luar biasa, dan terima kasih teman-teman semuanya partisipannya sangat luar biasa. Kami tunggu untuk share story-nya, nanti akan kami undi untuk memperoleh giveaway. Dan mungkin saya akhiri untuk sesi kita hari ini. Saya selaku moderator sekali lagi mohon maaf jika terdapat kesalahan yang baik disengaja atau tidak disengaja. Kami akan menunggu partisipasi teman-teman juga untuk sesi-sesi selanjutnya. Dan saya akhiri untuk sesi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali teman-teman semuanya.